Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zulfiani, mahasiswa program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di video ini saya akan menampilkan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran yang telah saya lakukan secara daring melalui via Zoom. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen saya yang bernama Musdar M, SPD, MPD. Nah, sekarang langsung saja kita lihat proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Check this out. Apakah sudah hadir semua? Belum, Kak. Mohon dihubungi temannya yang belum hadir. Kita Baik, mulai Kak. pembelajaran 5 menit lagi ya. Baik, Kak. Kan di grup, Kak, sudah saya infokan. Oh, iya ya.
Sholat Kak dulu. Kenapa? Guys. Jangan sholat lagi. Oke. Nah, oke, karena 5 menit sudah berlalu, mari kita mulai proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Kak. Baik. Iya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada kota kelas untuk memimpin doa. Baik, Kak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih kepada kota kelas karena telah memimpin doa. Sekarang selanjutnya kita mau absen terlebih dahulu. Apabila hadir, silakan bilang hadir ya. Nah, Baik, Kak. pertama Nuralia, Hadir, Kak. Nurhayati, Hadir, Kak. Citra Rasmita, Hadir, Kak. Aslia Z Labaran. Hadir, Kak. Berarti sudah hadir semua ya? Kak. Belum, Kak. Sania Belum, belum. Kak. Iya, Kak. Sania sudah dihubungi sama Belum, semua? Kak. Belum ada, Kak. Belum ada kabar. Sania sudah dihubungi? Udah, Kak. Karena waktu kita sudah molor, apabila temannya sudah datang, suruh gabung saja ya. Ya, Tidak Kak. ada kabar. Sekarang kakak ingin bertanya, ada yang ingat kita bab lalu atau pelajaran kita minggu lalu? Saya, Kak. Apa itu, Dek? Induksi magnetik. Apa? Induksi magnetik. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Terima kasih ya Nuralia. Iya, Bu. Medan magnet, Kak. Sekarang. Minggu lalu. Minggu lalu. Medan magnet, Kak. Medan magnet? Iya, medan magnet. Nah, kalau pelajaran hari ini ada yang tahu apa itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Elektromagnetik, Kak. Ya, ada sebutannya. Apa? Induksi magnet, Kak. Ya, induksi magnet atau lebih lengkapnya disebut induksi elektromagnetik. Jadi, kan minggu lalu kita sudah belajar medan magnetik, yaitu di mana di situ kita mempelajari bagaimana arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang di pelajaran kita hari ini yaitu induksi elektromagnetik. Nah, kita akan mempelajari bagaimana adanya medan magnet bisa menimbulkan arus listrik. Nah, di pelajaran kita minggu lalu itu masih berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kakak akan share screen materi kita hari ini. Okay.
Nah, jadi materi kita hari ini tuh gagal induksi, di mana judul babnya itu induksi elektromagnetik. Karena kan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab 4 dengan judul induksi elektromagnetik. Nah, hari ini kita akan belajar materi pertama, yaitu GGL induksi. Nah, kita masuk ke apersepsi terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu apa saja penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Tahu, Bu. Iya, Kak. Kenapa? Apa saja itu? Jasa apa, Kak? Blender, Kak. Apalagi? Kipas angin, Kipas angin. Apalagi? lampu, Masih ada? Laptop. Ya, membutuhkan juga energi listrik. Rice cooker juga, Ibu. Kak. Mesin cuci, Kak. Oke. Nah, ada lagi satu alat yang kalian tadi belum sebut, di mana alat ini akan digunakan, akan ramai digunakan sekitar 30 tahun yang akan datang. Di mana diprediksi bahwa pada tahun 2050 itu nanti akan manusia itu akan punah karena disebabkan karena krisis iklim. Nah, alat ini akan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa itu? Kira-kira ada yang tahu? Mobil listrik, Kak. Ya, mobil listrik. Nah, mobil listrik ini itu memerlukan pasokan listrik yang sangat besar, memerlukan energi listrik yang sangat besar, di mana mobil listrik ini itu rendah emisi. Jadi nanti akan bisa digunakan untuk mengatasi masalah kita sekitar 30 tahun yang akan datang nanti. Nah, adapun itu di Amerika sendiri sudah diberitahukan bahwa nanti mobil BBM sudah tidak akan diperjualbelikan diperjualbelikan lagi, dan pasar mobil akan digantikan dengan mobil listrik. Nah, di sini mobil listrik ini akan memerlukan pasokan listrik yang sangat besar. Selain listrik nanti di masa yang akan datang, selain listrik itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dia juga akan bisa mengatasi beberapa masalah di beberapa tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana energi listrik bisa terus ada? Bagaimana, dari mana energi listrik itu? Ada yang tahu? Dari mana energi Matahari. listrik? Ya, matahari. Ada jawaban Tenaga lain? surya. Terima kasih, Aslia. Tenaga surya, Kak. Ya, terima kasih, Citra. Ada yang lain? Nah, jawabannya itu energi listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh temannya, itu berasal dari Dari matahari, dari tata surya. Nah, benar. Karena kan di pembangkit listrik itu ada beberapa jenis. Ada yang tahu jenis-jenis pembangkit listrik? Tidak, Kak. Tahu, Kak. Apa sebagian? Apa itu? Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, nah ada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, betul. Terima kasih, Citra. Terus selanjutnya, nah dari bagaimana caranya pembangkit listrik ini bisa menghasilkan energi listrik? Nah, kita masuk. Nah, alasannya itu karena adanya konversi energi. Jadi, pembangkit listrik ini bisa menghasilkan energi listrik karena adanya konversi energi. Nah, apa yang membuat konversi energi ini bisa terjadi? Alat apa yang mewujudkan sehingga hal itu bisa terwujud? Nah, ada yang disebut dengan generator listrik. Nah, generator listrik ini merupakan alat yang digunakan pada sebagian
atau pada sebagian pembangkit listrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Seperti pada pembangkit listrik tenaga udara atau tenaga bayu, yaitu mengubah energi kinetik, yaitu energi dari angin, energi gerak dari angin menjadi energi listrik. Nah, prinsip apa yang digunakan oleh generator listrik ini sehingga dia bisa mengkonversi energi, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu GGL induksi. Nah, di generator listrik ini dia tuh bisa mengkonversi energi dari energi mekanik ke energi listrik karena adanya GGL induksi. Dia menggunakan prinsip GGL induksi. Atau nanti akan ada hukumnya namanya hukum Faraday. Itulah prinsip kerja, prinsip yang akan digunakan dari cara kerja generator listrik ini. Oke. Nah, kan kita sudah pelajari bahwa kita sudah tahu bahwa GGL induksi ini ternyata sangat berperan dalam kehidupan kita, yaitu sebagai sumber bagaimana energi listrik itu bisa hadir di hidup kita. Nah, sekarang oke. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik materi hari ini ya. Baik, Kak. Oke. Ya, Kak. Tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis timbulnya GGL induksi berdasarkan kegiatan pengamatan timbulnya GGL induksi. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian akan melakukan kegiatan pengamatan melalui video. Dan kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja. Oke, lanjut. Oke, nah, GGL induksi. Oke, lanjut. Ada yang bisa membacakan slide yang tampil sekarang ini? Saya, Kak. Ya, silahkan, Asria. GGL atau gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks magnetik, bila mana banyaknya fluks magnetik itu divariasi. Nah, terima kasih Aslia. Nah, di sini disebutkan bahwa GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi itu adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan disebabkan karena adanya jumlah fluks magnetik yang bervariasi atau tidak sama. Kemudian selanjutnya, nah, table of contents atau daftar isi atau materi-materi akan kita pelajari hari ini, yaitu terdapat 3. Yang pertama itu fluks magnetik, yang kedua ada hukum Faraday, dan yang ketiga faktor-faktor penyebab timbulnya GGL induksi. Nah, lanjut. Nah, materi pertama atau sub materi pertama itu fluks magnetik. Nah, ada yang bisa bantu lagi untuk membacakan slide yang sekarang? Saya, Bu. Kak. Saya, Kak. Oh ya. Nuralia, silakan. Konsep tentang fluks magnetik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday untuk menggambarkan medan magnet. Ia menggambarkan medan magnet dengan menggunakan garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet dilukiskan dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet. Nah, terima kasih kepada Nuralia. Oke, konsep tentang fluks magnetik itu pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday. Nah, dia menggunakan konsep fluks magnetik itu untuk menggambarkan medan magnet. Nah,
medan magnet yang ia gambarkan itu menggunakan garis-garis gaya magnet, di mana garis gaya magnet itu dilukiskan dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet. Nah, adapun garis-garis gaya magnet tersebut itulah yang disebut flux magnetik. Kemudian selanjutnya, nah inilah persamaan. Tunggu, biar pointer dulu. Nah, inilah persamaan dari flux magnetik, di mana dia disimbolkan seperti ini, yang biasa dibaca dengan V. Nah, di sini untuk mengetahui besar flux magnetik digunakan persamaan ini. V sama dengan B kali A cos theta, di mana B ini merupakan kuat medan magnetik atau yang disebut dengan induksi magnet. Nah, induksi magnetik ini menyatakan kerapatan garis gaya magnet. Kemudian, untuk V ini tadi sudah saya sebutkan bahwa dia itu adalah flux magnetik, di mana dia itu menyatakan jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan bidang. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yang pertama ini, di mana arah B tegak lurus bidang. Di sini, karena dia mengatakan arah B tegak lurus bidang, berarti nanti gaya normalnya itu akan searah dengan induksi magnet. Jadi apabila arah induksi magnetnya tegak lurus bidang, berarti cosnya itu besar derajatnya itu nanti 0. Jadi di sini kalian untuk kasus induksi magnet tegak lurus bidang cuman bisa menggunakan persamaan V sama dengan B kali A. Karena kan tetanya 0. Jadi cos 0 itu kan 1. Jadi untuk kasus yang pertama ini, di gambar pertama ini, cukup menggunakan persamaan V sama dengan B kali A. Nah, untuk gambar yang kedua, di mana arah B itu tidak tegak lurus bidang. Di sini, karena tidak tegak lurus bidang, maka nanti tetanya itu akan tidak sama dengan 0. Jadi, nanti kalian menggunakan persamaan V sama dengan B kali A cos theta. Nah, tadi di sini, yang pertama, beberapa keterangan untuk persamaan ini, V itu adalah flux magnetik dengan satuan Wb atau yang biasa dituliskan Wb. Kemudian B ini induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Kemudian untuk A-nya itu adalah luas permukaan bidang dengan satuan meter pangkat 2. Dan ini theta itu merupakan sudut yang dibentuk antara arah B dengan garis normal, radian atau derajat. Kemudian selanjutnya, nah submateri yang selanjutnya yaitu hukum Faraday. Nah, untuk materi ini ada yang mau membacakan lagi slide yang sekarang tampil? Ada yang bersedia? Semangat! Iya, Kak. Siapa yang mau membaca slide ini? Citra. Sampai Saya, Kak. Ya, sampai di kata besar saja. Citra Ya, sampai Kak. Oke, silakan. Konsep gaya gerak listrik pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday yang melakukan penelitian untuk menentukan faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yang diinduksi. Dia menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet, GGL yang diinduksi akan semakin besar. Nah, terima kasih Citra. Di sini seperti submateri sebelumnya, dia mengatakan bahwa konsep gaya gerak listrik itu pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday. Nah, dia itu melakukan penelitian untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi besar GGL yang diinduksi. Nah, di sini dia menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yaitu perubahan flux terhadap waktu atau kecepatan perubahan flux magnetik, di mana
Semakin cepat terjadinya perubahan medan magnetik atau perubahan flux magnetik, GGL yang diinduksi itu akan semakin besar. Nah, untuk persamaan dari hukum Faraday bisa dilihat di rumus di bawah ini. Pertama, epsilon itu sama dengan min N delta V per delta T, atau bisa juga epsilon sama dengan min N dV per dt. Ingat, itu gagal induksi dilambangkan dengan huruf ini atau yang disebut dengan epsilon. Oke, epsilon. Nah, Ibu izin bertanya. Ya. Bisa, Bu? Ya. Silakan. Induksi itu apa, Kak? Induksi? Induksi ya, Kak, induksi. Nah, induksi. Ada yang tahu apa itu induksi? Nah, ternyata ada temannya yang baru gabung. Selamat bergabung, Sania. Mana? Oh, belum. Ada yang tahu? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu? Oke. Karena tidak ada yang tahu, jadi induksi itu sendiri sebenarnya mempunyai banyak pengertian di berbagai bidang, bukan cuma hanya di fisika, ada juga di bidang yang lain ya yang mempunyai arti lain terkait induksi ini. Nah, sekarang di pelajaran kali ini induksi itu diartikan sebagai gejala timbulnya arus listrik, di mana apabila kita menambahkan materi kita hari ini itu induksi, materi kita di bab ini induksi elektromagnetik. Jadi apabila kata elektromagnetiknya nanti ditambahkan, maka induksi itu akan menjadi gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar yang disebabkan karena adanya medan magnetik. Begitu. Apakah sudah dimengerti, Aslia? Iya, Kak, mengerti, paham. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini tadi persamaan dari hukum Faraday, di mana sekali lagi untuk bunyi hukum Faraday itu bisa dilihat di slide bahwa dia mengatakan besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan atau besarnya GGL induksi yang timbul dalam kumparan itu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilengkapi oleh kumparan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi penjelasan beberapa keterangan dari persamaan hukum Faraday, di mana epsilon ini merupakan gaya gerak listrik dengan satuan volt. Kemudian N ini adalah jumlah lilitan kumparan, sedangkan delta V itu merupakan perubahan flux magnetik. Terus delta T ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk flux magnetik itu bervariasi. Kemudian untuk dV dt ini itu merupakan laju perubahan flux magnetik atau dengan satuan Weber per sekon. Aduh, tercoret. Tunggu, nak. Iya, Kak. Oke, lanjut. Nah, materi submateri yang terakhir yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya GGL induksi. Nah, ada 3 faktor penyebab timbulnya GGL induksi pada suatu kumparan. Yang pertama, karena perubahan luas bidang kumparan atau yang dilambangkan A. Kemudian yang kedua, perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan. Kemudian ketiga, perubahan induksi magnetik. Nah, di sini kakak tidak akan menjelaskan secara detail mengenai submateri yang ketiga ini karena ini akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Nanti kakak jelaskan di akhir pertemuan hari ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini karena karena tadi saya sudah sebutkan bahwa penerapan dari GGL induksi itu ada pada generator. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana prinsip kerja generator itu. Meskipun sebenarnya materi ini akan dijelaskan lebih jauh itu di materi terakhir dari bab ini. Oke, sekarang
Di generator itu terdapat dua bagian utama. Bagian pertama itu ada permanen magnet atau yang disebut dengan stator. Ini merupakan batang magnet atau medan magnet yang diam. Kemudian ada yang namanya rotor atau yang disebut dengan copper wire loop. Ini merupakan kumparan yang berputar-putar di tengah magnet yang diam ini. Nah, disinilah di bagian ketika kumparan ini berputar, maka di situ akan terjadi perubahan kecepatan, di mana di situ akan terjadi perubahan flux magnetik dan nantinya akan muncul GGL induksi akibat adanya putaran dan medan magnet yang diam ini. Jadi di sini dia itu nanti medan magnet ini akibat perputaran dari kumparan itu akan menghasilkan arus listrik. Itu juga merupakan prinsip dari hukum Faraday tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pengamatan, tapi sebelum itu Kakak akan bagikan terlebih dahulu link lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Iya, Kak. Baik, Kak. Nanti link saya stop. Saya ambil linknya dulu ya. Baik, Kak. Nah, itu saya sudah kirim link untuk lembar kerjanya, silakan dilihat. Nanti untuk pengerjaannya bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing, terus nanti setiap perwakilan kelompok akan membacakan jawabannya. Baik, Kak. Jadi berapa lama waktunya, Kak? Nanti karena kan setiap pemutaran video ada 3 soal di lembar kerja, 4 soal di lembar kerja itu. Setiap soal itu nanti 3 soal dari itu nanti akan diputarkan video. Jadi setiap kali selesai menonton video langsung dijawab pertanyaannya. Nah, sekarang bagi kelompok dulu karena kita ada 5 orang. Tania bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara kakak? Tania kayaknya jeljar ya? Jelek. Jaringannya enggak? Nia? Bisa, Kak. Oh, bisa. Oke, jadi sekarang kita bagi 2 kelompok. Ada 3 orang, ada 2 orang. Itu Tania dan Citra Rasmita, kelompok 1, terus kelompok 2, Nur Hayati, Nur Alia, dan Aslia Zetlabaran. Sekarang kita langsung saja masuk ke
kegiatan pengamatan. Sudah dilihat semua lembar kerjanya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Sudah. Langsung saja ke video pertama ya. Baik, Kak. Semangat. Iya, Kak. Semangat sekali. Nah, perhatikan video pertama ini untuk menjawab pertanyaan pertama. Nanti sebelum tampil, diskusikan jawabannya bersama teman-temannya ya. Iya, Baik. Kak. Ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama sudah selesai? Sebentar, Sudah, Kak. Kak. Belum. Ih, belum, Kak. Iya deh. Sudah, Kak. Ih, saya belum, Kak. Saya sudah, Kak. Kelompok 2 is the best. Iya. Bagus. Bagaimana kelompok 1? Belum saya lihat videonya, Kak. Ini deh videonya. Perhatikan yang terjadi. Begitu aja saja videonya, Kak. Iya deh. Cangkeman, cangkeman, cangkeman. Ini tidak terjawab, Ibu. Dapat 0 kelompok 1, Kak. Jawab saja. Tidak ada perubahan. Minus kelompok 1, Kak. Mana tidak jalan videonya, Kak? Oh. Itu ya jalan ini. Oh ya 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 ya. I see. Oke. Apa itu naik? Oh. Mana temannya kelompok 1? Tidak ada temanku aktif, Kak. Ada Stania. Stania, apa kabar? Jelek jaringannya, Kak. Jelek jaringannya. Oke. Jeljar, Kak. Jeljar, Kak. Tapi mungkin bisa lihat ini gambar, Kak. Iya, silakan diskusikan jawabannya dengan temannya. Bisa di WhatsApp. Baik, Kak. Sudah? Sudah, Kak. Oke, video selanjutnya ini untuk pertanyaan nomor 2. Perhatikan. Ini sesuai dengan bunyi hukum Faraday tadi. Jadi apabila kalian sudah paham dengan materinya, pasti kalian tahu jawaban dari
kegiatan pengamatan ini. Lagi? Nah, apa yang terjadi? Kak, bisa diulang kembali, Kak? Bisa deh, bisa. Bisa deh. Sudah? Sudah, Kak. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana? Udah no, apa? Pirku dulu, satu memang selesai. Ada apa, Citra? Dek Citra? Tidak. Sudah, untuk pertanyaan kedua sudah semua? Sudah, Kak. Oke. Kelompok 1? Bagaimana? Kelompok 2, Kak. Saya, Kak. Kelompok 1 sih, Dek. Oh. Kelompok 1 Citra. Oke, sudah, Midi? Ya. Oke, selanjutnya video ketiga untuk pertanyaan ketiga. Silakan perhatikan kembali. Nah, perhatikan video tersebut. Udah ketokir, Kak. Semangat, Dek. Bisa googling sebenarnya. Berusaha saja dulu. Googling mata saya. Oke, sudah? Sudah, Kak.
kelompok 2 sangat gercep ya. Iya, Kak. Untuk kelompok 1 sudah? Sudah, Dek? Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang masih ada kan pertanyaan keempat? Silakan jawab terlebih dahulu. Iya, Kak. Kakak beri waktu 2 menit ya, sampai ya 2 menit. Baik, Kak. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Kak. Oke, karena sudah selesai, kita masuk ke sesi setiap kelompok akan memaparkan jawabannya masing-masing, di mana setiap kelompok itu akan diwakili oleh masing-masing satu perwakilan kelompoknya. Oke, kakak stop share dulu ya, karena materinya sudah habis. Nah, pertama untuk kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2, Kak. Diwakili sama Nur Alia. Kelompok 2. Yang mewakili Kak Nur Hayati. Kelompok 2, Kak. Diwakili sama Nur Alia. Oh ya, silakan. Ya. Sama Nur Hayati, Bu. Yang benar mana, diwakili sama Nur Hayati atau sama Nur Alia? Nur Hayati, Kak, Bu. karena denganku, Kak. Ini jawabannya sudah didiskusikan sama teman-temannya atau belum? Sudah, Bu. Jawabannya sudah di... Bu. Oke, kita mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 2. Siapa perwakilannya? Nur Hayati. Oke, kepada Nur Hayati dipersilahkan. Baik, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan tadi.
Pertama yaitu apa yang terjadi ketika magnet digerakkan memasuki kumparan. Menurut kami, ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, maka jarum galvanometer berpindah ke kanan. Kemudian yang kedua, perhatikan 3 ilustrasi pada video. Apa yang menyebabkan simpangan jarum galvanometer berbeda? Menurut kami, simpangan jarum pada galvanometer mengalami perbedaan karena kecepatan medan, kecepatan magnet yang digerakkan memasuki kumparan itu berbeda-beda antara gambar video 1, video 2, dan video 3. Kemudian yang ketiga, perhatikan 3 ilustrasi pada video. Apa yang menyebabkan simpangan jarum galvanometer berbeda? Menurut kami, simpangan jarum galvanometer mengalami perbedaan karena setiap gambar memiliki jumlah lilitan kumparan yang berbeda. Semakin banyak jumlah lilitan kumparan, maka semakin besar simpangan jarum pada galvanometer. Kemudian kesimpulan dari kami yaitu besar induksi magnetik berbanding lurus dengan kecepatan medan magnet dan jumlah lilitan kumparan. Artinya bahwa semakin besar kecepatan magnet dan jumlah lilitan kumparan, maka akan semakin besar induksi magnetik yang diperoleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada Nur Hayati. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya, Kak. Bisa dinyalakan kameranya? Tunggu sebentar, Kak. Ya, Dek. Cantik banget. Oke, dipersilakan kepada kelompok 2 yang diwakili oleh Citra Rasmita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok Perkenalkan kami kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Citra Rasmita dan yang kedua ada Sania. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang terjadi ketika magnet digerakkan memasuki kumparan? Jawaban kami yaitu, ketika kutub magnet digerakkan memasuki kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang dari salah satu arah. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, apa yang menyebabkan simpangan jarum galvanometer berbeda? Hal ini disebabkan karena adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan simpangan jarum galvanometer berbeda? Sama juga. Iya. Maaf. Hal ini disebabkan karena arus listrik timbul pada ujung-ujung kumparan beda potensial ketika magnet digerakkan memasuki dan keluar dari kumparan. Yang keempat, kesimpulan dari kegiatan pengamatan ini sesuai dengan persamaan matematis hukum Faraday akan dijelaskan oleh saudari saya, Sania. Oke, Sania, bagaimana? Iya, Bu, Pari. Mungkin Sanianya lagi jar-jar.
Sania, Dek Sania. Nggak bisa terdengar suaranya. Oh, jawabannya bisa bisa diketik lewat chat. Atau bisa disampaikan ke temannya. Ya, mungkin jaringan dari Sania kurang baik, maka saya yang akan menjawabnya. Ya. Silahkan. Baik, saya akan menjawab nomor 4, yaitu pertanyaannya, yaitu buat kesimpulan dari kegiatan pengamatan ini yang sesuai dengan persamaan matematis hukum Faraday. Jadi, menurut hukum Faraday yang berbunyi, besarnya gagal induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu timbul antara ujung-ujung kumparan itu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan dari flux magnetik. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kepada Citra Resmita. Nah, selanjutnya berakhirnya kegiatan pengamatan ini, materi kita sudah habis. Jadi sekarang kenapa asli azab lebaran? Ada yang mau ditanyakan? Salah, Kak, salah. Ya. Nah, oke. Selanjutnya kita mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Kak. Apa tujuan pembelajarannya? Mampu menentukan besar induksi magnet melalui pengamatan. Oke, terima kasih kepada Nur Hayati atas tanggapannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan besarnya gagal induksi, peristiwa timbulnya gagal induksi berdasarkan kegiatan pengamatan. Nah, jadi berdasarkan tujuan tersebut, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mungkin Saya, Kak. Oh ya, Nur Hayati, silakan. Bahwa besar induksi magnet itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan kecepatan flux. Ya, terima kasih kepada Nur Hayati atas jawabannya. Saya akan menambahkan sedikit dari penyampaian Nur Hayati bahwa adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu timbulnya gagal induksi itu disebabkan karena adanya medan magnet yang memasuki suatu kumparan. Nah, di sini berdasarkan kegiatan pengamatan kita tadi diketahui bahwa besar GGL induksi itu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik dan juga berbanding lurus dengan dengan banyaknya jumlah lilitan kumparan. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Iya, Kak. Nah, tadi kakak sudah bilang bahwa nanti akan ada tugas untuk minggu depan. Tadi itu tugasnya tentang apa ya? Kakak lihat dulu ya. Faktor-faktor penyebab. Oh ya, faktor-faktor penyebab timbulnya GGL induksi. Jadi tadi itu ada 3 faktor yang menyebabkan. Silahkan cari penjelasan dari ketiga faktor tersebut. Nanti tulis tangan saja. Nanti dikumpulkan untuk pada pelajaran minggu depan. Iya, Kak. Kumpul lewat apa, Kak?
Nanti kumpulnya lewat WhatsApp saja. Baik, Kak. Oke, proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya, jangan lupakan pelajaran hari ini ya. Nah, oke, saya kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, jangan lupa dikerja tugasnya. Iya, Kak. Saya N ya. Iya, Kak. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.